Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 1 Final Project Matematika Diskrit dari jurusan Rekayasa Kecerdasan Artifisial Institut Teknologi 10 November. Jadi di sini kami ingin sharing sedikit terkait hasil final project kita. Oke, tapi sebelumnya perkenalkan, nama saya Wijidan Razafi Al-Hawari dengan NRP 505424144 dan dua teman saya, Ferry Adi Prasetya dengan NRP 50542411019 dan Ardian Junior Kaisar dengan NRP 50542411008. Oke, jadi mungkin kita mulai dengan permasalahan yang pertama. Jadi di permasalahan satu ini kita diminta untuk membuat function yang berisi formula atau persamaan untuk menghitung sesuatu. Dan pada akhirnya kita memutuskan untuk membuat kode celestial tracker atau pelacak langit. Nah, jadi gimana konsepnya? Oke, jadi ketika kita mengamati suatu objek langit, posisi dari objek langit ini akan bergantung kepada waktu pengamatan dan lokasi pengamatan. Contohnya kita di sini punya matahari sebagai objek langitnya. Kita akan lihat posisinya akan berubah terhadap waktu pengamatan. Misalkan waktu di jamnya ini kita ubah menjadi jam 6, nah maka posisinya akan berubah. Atau bulannya kita ganti juga posisinya akan berubah. Ini bulan Maret ke bulan April, posisinya berubah. Yang kedua, dia akan berubah posisinya juga terhadap lokasi pengamatan. Di sini kita sedang berada di Departemen Teknik Informatika ITS Surabaya. Ini di bawah sini sudah ada lokasinya. Coba kita akan berpindah lokasi, misalkan ke Australia bagian sini. Kita akan lihat posisi mataharinya akan berubah. Nah, jadi kita akan membuat sebuah program untuk menghitung posisi suatu benda langit ini terhadap lokasi dan waktu pengamatan yang diberikan. Jadi inputnya nanti ada target objek benda langitnya, kemudian ada waktu pengamatan dan lokasi pengamatan. Nah, nanti outputnya akan kita hasilkan koordinat dari benda langit tersebut pada lokasi dan waktu yang diberikan. Nah, selanjutnya untuk menentukan suatu posisi benda langit itu bisa dinyatakan dengan beberapa sistem koordinat. Yang paling sering digunakan itu ada dua, yaitu koordinat horizontal dan sistem koordinat ekuatorial. Nah, apa itu? Ya, sebenarnya bisa kita lihat di sini. Ini ada dua informasi penting di baris sebelah sini, RA/DEC. Ini adalah sistem koordinat ekuatorial yang dinyatakan dalam deklinasi dan right ascension. Ada juga di sistem koordinat horizontal, yaitu di sebelah sini, bawah sini, AZ/ALT ini. AZ itu menyatakan azimut dan juga altitude atau ketinggian. Jika diilustrasikan, hasilnya akan seperti ini kira-kira. Ini untuk sistem koordinat horizontal. Nah, ini setiap garis ke atas ini merepresentasikan altitude, dan garis vertikal ini merepresentasikan azimut. Dan selanjutnya untuk ilustrasi koordinat ekuatorial, nah ini dimulai dari 0 derajat, ini adalah ekuator, ini deklinasinya, garis vertikal ini merepresentasikan deklinasi, dan yang horizontal ini merepresentasikan right ascension. Baik, sekarang kita akan coba demonstrasikan celestial tracker kita. Jadi kita akan coba menghitung posisi bulan atau posisi hilal saat tanggal 1 Ramadan 2025 atau tahun 1446 Hijriah. Jadi pertama kita input targetnya yaitu bulan, kemudian lokasinya, latitude dan longitude ini saya ambil dari koordinat Teknik Informatika ITS. Ini adalah koordinatnya, tinggal kita kopas, kita masukkan ke sini. Oke, oh ya, jangan lupa ini lintangnya lintang selatan, ini bujurnya bujur timur. Nah, kemudian observation time-nya ini setelah kita cek, tanggal 1 Ramadan 2025 itu jatuh pada tanggal 28 Februari. Oke, jadi kita set waktunya tanggal 28 bulan Februari pada saat matahari terbenam, karena kita meruqyat hilal itu waktu matahari terbenam ya, jam 5.49 sudah saya cek tadi PM. Oke, kita akan coba calculate dan lihat hasilnya. Ini dia. Ini adalah data hasil koordinat yang kita peroleh dari bulannya hilal pada tanggal 1 Ramadan 2025 nanti. Tapi kita akan coba memvalidasi hasil data ini. Kita coba cek, bandingkan dengan hasil yang kita akan dapat dari Stellarium. Pertama kita atur lokasinya dulu.
Ini lokasinya sudah ada di TCITS Surabaya, di Departemen Teknik Informatika. Ini lokasinya sama, koordinat geografisnya sudah sama. Kemudian kita set waktunya tanggal 28 Februari jam 17.49. Nah, kita coba cek. Nah, ini mataharinya sudah terbenam. Terus target yang kita cari itu adalah bulan. Ini dia bulannya. Nah, kelihatan nggak ya? Ini soalnya hilal emang tipis banget sih. Ini sebenarnya ada bulan sabit yang sangat kecil ini ya, masih sangat tipis. Oke, tahu seperti ini ya, bisa terlihat. Nah, ini sabit tipisnya tipis sekali. Kita akan coba cek koordinatnya. Kita coba cek RA dan deklinasinya dulu. RA nya 23 jam benar, deklinasinya min 6 derajat, ini juga min 6 derajat, AZ nya 263 derajat, azimut 263 derajat, dan altitude nya 3 derajat. Nah, udah sama ya berarti ya. Mungkin agak beda sedikit karena pendekatan metode yang kita pakai juga berbeda. Ini kita menggunakan perhitungan manual. Oke, jadi cukup akurat dan proyek kita berhasil. Baik, dan sekarang kita akan coba cari tahu kodenya di balik semua itu, apa yang dilakukan oleh kodenya sebenarnya. Jadi di sini kita menggunakan library Flask untuk web servernya, kemudian Skyfield API ini untuk mengambil data ephemeris, dan juga NumPy untuk perhitungan kalkulasinya. Karena kita menggunakan trigonometri, membutuhkan function trigonometri. Nah, di sini kita membuat 6 function. Decdecimal/coor ini ada 6 function totalnya, dengan 2 function ini dikhususkan untuk formatting satuan. Ini untuk mengonversi derajat ke desimal, ini untuk memformat desimal ke sexagesimal, bisa dalam bentuk derajat, bisa dalam bentuk jam. Ini biasanya untuk HA dan RA. Oke, kemudian di vector from ini kita mengambil data ephemeris. Ini kita dapatkan dari data NASA Jet Propulsion Laboratory. Ini isinya adalah data posisi objek langit yang diukur dari barycenter tata surya. Nah, setelah kita dapatkan data ini, akan kita konversi ke vektor vektor posisi x, y, z, dan satu vektor jarak yaitu r. Setelah kita dapatkan vektor posisi dan jarak dari objeknya terhadap waktu dan lokasi pengamatan kita, ini satuannya AU ya, astronomical unit, atau setara dengan 1,496 kali 10⁻11 meter. Setelah kita dapatkan nilai x, y, z, r, akan kita transformasi ke dalam koordinat ekuatorial menggunakan function vec_eq ini. Ini maksudnya adalah vektor ke ekuatorial. Nah, setelah kita mengonversi ke koordinat ekuatorial, kita akan mendapatkan RA dan deklinasi. Dan setelah kita mendapatkan RA dan deklinasi, ini kita akan gunakan untuk mencari altitude dan azimut, yaitu di function sini. Nah, tapi untuk mencari altitude dan azimut tidak cukup menggunakan RA dan deklinasi ya, tapi perlu satu parameter tambahan, yaitu HA atau hour angle, sudut jam. Itu bisa kita dapat dari function ini dengan rumus LST min RA atau local steady real time dikurangi right ascension. Ini bisa kita masukkan ke persamaan ini, dua ini, yang bersamaan atas ini untuk mendapatkan altitude, dan yang kedua ini untuk azimut. Dan setelah itu kita akan mendapatkan altitude dan azimut. Nah, kemudian di bawah sini ada function lagi. Ini sebenarnya untuk function web servernya ya. Ini adalah function untuk homepage-nya, atau input yang tadi kita masukkan itu berada dalam endpoint ini, home. Kemudian setelah kita klik tombol calculate, nah ini adalah halaman result ini. Kalau yang tadi itu index HTML, itu adalah hasil dari halaman ini index.html atau homepage-nya. Kemudian ini halaman result-nya di sini. Ini basic HTML sih, styling CSS-nya juga simple. Nah, di sini di function calculate ini kita tinggal memanggil function-functionnya untuk mendapatkan nilai latitude, longitude, observe time, dan
kemudian bisa kita ambil vektor x, y, z, r untuk mendapatkan RA deklinasi dan altitude dan azimut. Nah, hasil dari semua itu selanjutnya kita akan simpan dalam variabel namanya result, yaitu sebuah variabel dictionary yang akan kita kirim ke result.html ini. Misalkan di sini ada result.target, berarti ini mendisplay hasil dari target ini yang ada di dalam result. Dan seterusnya ke bawah ini ada latitude, longitude, time, RA deklinasi, ALT, AZ. Ini kita ambil dari sini sehingga bisa ditampilkan seperti ini. Oke. Setelah itu ya ini untuk debugging aja sih. Setelah itu kita render result.html-nya dan sudah selesai. Mungkin itu saja untuk nomor 1. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Terima kasih. Oke, jadi permasalahan nomor 2 kami membuat sistem pencarian kecocokan pekerjaan untuk fresh graduate. Atau lebih tepatnya, sistem ini digunakan untuk mengurutkan pekerjaan sesuai dengan kualifikasi dan preferensi dari pencari kerja. Nah, berikut adalah mekanisme kita menghitung skor kecocokan pekerjaan berdasarkan 5 parameter ini, yaitu IPK, jurusan, pengalaman kerja, keterampilan, dan preferensi gaji. Nah, perhitungan skornya itu berdasarkan seberapa besar jarak antara harapan atau kualifikasi dari pelamar kerja dengan data pekerjaan yang ada. Berikut adalah implementasi dari scoring ya. Jadi yang pertama ini adalah function pembantu. Jadi dia membantu menghitung jarak antara angka harapan dari pelamar dengan angka yang ada di data pekerjaan yang ada. Dan di sini kami menginisialisasi skor kecocokan awal, di mana semua di-set ke 0. Nah, berikut adalah implementasi untuk kalkulasinya. Untuk mekanisme sortingnya kami menggunakan merge sort karena dengan pertimbangan performa dan efektivitas, dan pada sistem kami dapat memberikan pilihan kepada user untuk mengurutkan pekerjaan berdasarkan 6 opsi berikut. Berikut adalah implementasi dari sorting yang kami gunakan. Mungkin langsung saja saya demokan untuk penjalanannya. Kita clear dulu. Nah, jadi di sini adalah struktur folder dari soal nomor 2. Kami menggunakan MVC, yaitu Model View Controller. Namun untuk mempermudah demonya, saya menggunakan file IPYNB agar tabel yang di print hasil akhirnya dapat terlihat secara full begitu. Kita langsung running saja. Kita masukkan pertama adalah nama, kemudian usia, kemudian jurusan kuliah, kemudian IPK, pengalaman kerja, kemudian list keterampilan, dan ada harapan gaji yang diinginkan. Nah, di sini sudah tampil. Kita diminta untuk memilih preferensi pengurutan pekerjaan berdasarkan apa gitu. Untuk sekarang kita coba berdasarkan skor keseluruhan. Nah, bisa dilihat di sini untuk kecocokan keseluruhannya sudah diurutkan dari yang terbesar presentasenya. Jadi yang pertama ada software engineer
dengan kecocokan IWK 100%, kecocokan 60 sekian persen, dan seterusnya. Nah, kita coba untuk mengurutkan dengan opsi lain. Kita coba dengan kecocokan keterampilan atau nomor 5. Nah, di sini bisa kita lihat sudah diurutkan berdasarkan kecocokan keterampilan. Jadi dari yang pertama ini 33% karena kita tadi memiliki keterampilan SQL. Ini juga karena kita memiliki keterampilan SQL. Dan di DevOps Engineer ini karena kita memiliki keterampilan Docker, kemudian ini SEO dan SQL. Kemudian sisanya 0% karena kita tidak memiliki satupun keterampilan yang sesuai dengan list keterampilan di pekerjaan ini. Begitu. Oke, untuk soal nomor 3 yaitu soal dari Mas Abdan tentang simulasi game. Ya, kami buat game.py. Struktur programnya adalah ini init player, inisiasi player, terus pembuatan permainan baru, add sama remove player. Terus ini ada logika buat serangan player sama penentuan hasil pertandingan. Jelasan kode. Terus created new player yaitu memiliki value name, damage atau defense power per detection. Membuat player baru atribut kayak healthy dan score. Healthy-nya yaitu max 100. Terus add player, menambahkan player ke daftar global player list. Nah, ini global player list. Terus remove player, menghapus pemain berdasarkan nama. Kalau namanya nggak ditemukan bakal error. There is no player with that name, bakal ngeprint. Terus set player, yaitu mengubah atribut pemain tertentu, memberikan pesan error jika atribut tidak ditemukan. Terus attack player, yaitu serangan antar pemain, menghitung kerusakan berdasarkan defense power, terus dihitung ke skor dan health target. Terus display match result, menampilkan skor dan healthy pemain. Terus next yaitu game.py, ini buat kode simulasinya. Ini import game, ya import game.py tadi. Terus menginisiasi variabel global player list sebagai daftar kosong, list kosong untuk menyimpan data pemain. Terus ini pemain ada suruh Luffy, PT. Terus ambil nge-add player yaitu suruh Luffy, PT. Terus untuk simulasi serangannya, jadi ya, simulasiin aja ya. Suruh menyerang Luffy dan hasilnya kesehatan Luffy berkurang berdasarkan atribut damage suruh. Terus PT mengaktifkan mode bertahan sehingga Luffy tereduksi oleh defense power PT. Hasil serangannya menampilkan serangan pemainnya, hasil serangannya bakal di display match result. Terus ada diskualifikasi pemain yaitu Zoro. Bagaimana ini, kayak misalnya bagaimana player ngambil fungsi remove player untuk Zoro jika Zoro-nya didiskualifikasi hasil match resultnya. Nah, ini hasil ngerannya yaitu dengan output player that enter the game yaitu Zoro, Luffy, PT, hasil serangannya. Ini hasil serangannya. Terus rank 1 yaitu Zoro dengan skor 1 health 100. Dan skor 2 adalah Luffy 0,8 dan health 80. Dan yang terakhir adalah PT dengan skor 0 health 95.
Zoro didiskualifikasi, jadi ranknya cuma 1 dan Luffy sama PT doang. Oh, oke, segitu saja. Terima kasih.